Oke, kita lanjut dengan aspek organisasi. Tadi terpotong sedikit ya. Aspek organisasi ini bisa terjadi karena manajemen yang kurang baik ya. Kultur organisasi yang mendukung terjadinya korupsi. Jadi adanya pendiaman, misalnya dari ketua organisasi itu mendiamkan orang-orang yang terlambat hadir, misalnya terlambat hadir, kemudian tidak diberi sanksi, kemudian bahkan adanya organisasi dalam korupsi itu. Kemudian lemahnya pengendalian atau controlling dan pengawasan. Jadi tidak ada atau bahkan cuma sekali-sekali saja diadakan pengawasan, misalnya terhadap keuangan dan sebagainya ya, terhadap kehadiran dan sebagainya. Nah ya, kemudian kurangnya transparansi pengelolaan keuangan. Nah, dari pengelolaan keuangan sendiri tidak transparansi dan terkesan sedikit mungkin sedikit banyak ditutup-tutupi tentang pengeluarannya itu. Nah, kemudian rekrutmen pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan. Jadi mengambil pegawai yang belum ada kebutuhan, jadi bingung mau kerja apa ya. Kita lanjut ke sikap masyarakat terhadap korupsi. Ini ada sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, pertama nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nah, jadi tabu misalnya, itu kan orang penting gitu, masa kita bicarakan dan sebagainya. Kemudian masyarakat tidak menyadari perilaku korupsi. Semisal saja masyarakat, banyak dari kita perilaku korupsi, salah satunya tadi dia melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di sungai, itu masuk perilaku. Kemudian menerabas lampu merah. Nah, kalian masih enggak lampu merah langsung jalan saja. Padahal sebenarnya kalau lampu merah ya berhentinya di belakang garis marka jalan ya, karena di zebra cross itu adalah haknya para pejalan kaki. Nah, ini kan kadang-kadang berhenti tapi stop di zebra cross. Nah, padahal itu haknya pejalan kaki. Nah, itu perilaku korupsi ya. Kemudian dampak korupsi tidak terlihat langsung sehingga tidak berusaha dicegah ya. Jadi dampak korupsinya tidak kelihatan. Coba saja pada saat membangun jalanan, nah mungkin untuk melakukan korupsi, jadi yang hitam-hitam itu tirnya atau aspalnya itu dikurangi sehingga banyak pasirnya, sehingga kan kita bisa lihat banyak jalan-jalan yang baru 2-3 bulan tahu-tahu udah bolong-bolong ya. Itu biasanya ada di jalan-jalan yang di kabupaten ya, baru saja tahu-tahu udah bolong-bolong. Nah, itu kan komposisi dari bahan bangunan untuk jalan itu ada yang berkurang ya, sehingga baru beberapa bulan sudah jalannya udah bolong-bolong lagi, udah jelek lagi. Nah, perilaku korupsi itu tidak bisa kelihatan pada saat dia mengambil. Jadi 3 bulan atau 4 bulan yang lalu dananya dikorupsi. Nah, jalan yang dirasakan ya jalannya masih bagus gitu kan. Nah, makanya tidak kelihatan langsung ya. Begitu juga pembangunan jembatan, pembangunan perumahan. Nah, itu tidak langsung kelihatan pada saat dia korupsi ya. Setelah beberapa waktu baru ada juga jembatan yang ambruk dan sebagainya ya kan. Kemudian perilaku korupsi dipandang umum ya, dipandang umum di masyarakat kita. Ada kata-kata biasalah, dia kan pejabat ya. Seolah-olah korupsi ada pembenaran bagi orang-orang pejabat, dan kita yang masyarakat ini suka jadi nggak ambil pusing gitu. Nah, itu yang membuat maraknya terjadi korupsi ya secara eksternal. Kemudian aspek ekonomi ya, ntar saya pindahkan. Nah, ini aspek ekonomi. Yang pertama itu gaya hidup yang konsumtif
ya. Nah, ini ada gambar bayang-bayangnya, jadi senang, konsultan itu senang akan berbelanja, senang memakai pakaian yang mewah, padahal tidak sesuai dengan kemampuannya, ya, hanya untuk supaya dipandang orang, ya. Nah, untuk supaya dipandang orang, ya, tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhannya. Jadi misalnya kalian gitu ya, dikasih orang tua untuk membayar kuliah. Nah, itu kebutuhan prioritasnya adalah membayar uang kuliah 1 semester itu. Ya, 1 semester itu, tetapi karena uangnya banyak nih ya untuk 1 semester, tetapi kalian ternyata ada kawan yang ngajak nonton, ya udahlah pergi dulu, padahal yang prioritas adalah membayar uang semester, bukan pergi nonton. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada, saya turunkan dulu sedikit di sini. Nah, ya, ada aspek politik atau tekanan kelompok. Yang pertama itu tuntutan orang terdekat, istri, suami, atau anak, orang tua. Nah, ini ya, jadi nanti ini nih aspek eksternal, jadi tuntutan orang-orang terdekat nih, hati-hati nanti para perempuan yang akan menjadi istri. Nah, itu jangan merombong suaminya, misalnya kan minta beliin emas, minta beliin ini, minta beliin itu, minta ganti mobil atau ganti motor dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu termasuk pasangan yang membuat pasangan kita untuk terlibat dalam korupsi. Ya, kemudian tekanan pimpinan atau rekan kerja. Nah, pimpinan juga, ya, pimpinan terkadang biayain dong, saya mau lihat anak saya ke Jakarta misalnya, mau lihat anak saya ke Jawa, minta belikan tiket pesawat. Nah, itu tekanan-tekanan seperti itu. Kalau tidak diluluskan, nanti dianggap bawahan yang tidak berguna dan sebagainya. Nah, itu ada ketakutan seperti itu. Kemudian ada tujuan kekuasaan, ya. Kita lanjut. Kemudian di aspek hukum ada substansi hukum atau perundang-undangan. Jadi aturan yang diskriminatif, ya, ada substansi hukum atau perundang-undangan ini, jadi aturan yang diskriminatif. Jadi untuk rakyat jelata biasanya cepet tuh, ya, pencuri buah semangka misalnya gitu, langsung tuh diproses gitu ya, kemudian dijatuhi hukuman gitu ya. Tetapi yang korupsi yang besar-besar, ya, nah itu lama, bahkan kadang dibiarkan lari. Nah, itu ya, kemudian itu diskriminatif. Ada keberpihakan, itu misalnya keluarganya jadi lebih dipermudah. Nah, kemudian tidak adil, ya, ada ketidakadilan di situ karena rumusan yang multitafsir dan overlapping. Nah, itu dari aspek hukum. Kemudian lemahnya penegakan hukum. Nah, ini lemahnya penegakan hukum. Jadi penegakan hukum masih diskriminatif tadi, belum sesuai tujuan. Nah, ya, jadi itu aspek yang eksternal, ya. Kita lanjut. Jadi intinya penyebab utama korupsi karena adanya godaan dan niat. Ya, ada niat dan godaan. Niat udah ada. Ntar kalau saya jadi pejabat, saya mau korupsi lah sedikit banyak. Masa sih udah pejabat nggak korupsi? Nah, hati-hati. Ntar saya pindahkan ini dulu. Oke. Nah, ini. Jadi intinya penyebab utama korupsi adalah godaan dan niat. Kemudian faktor lain yang berperan adalah karena adanya kesempatan. Ya, sudah ada niat, ada godaan, adanya kesempatan. Kemudian kesempatan mungkin karena sistem yang mendukung perilaku korupsi. Jadi sistemnya, ya, membuat dia tadi sudah ada niat, kemudian tergoda, kemudian
adanya kesempatan. Kemudian sistemnya mungkin sering melupakan adanya korupsi. Ya udahlah, ambil baiknya, dia juga pemimpin yang baik, bla 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 bla, sehingga korupsi itu terlupakan. Ya, jadi ada niat dan kesempatan, maka terjadilah korupsi. Tetapi tidak ada niat tetapi ada kesempatan, juga bisa terjadinya korupsi. Ya, bila tadi orang-orang di sekelilingnya tadi mengintimidasi dari istri atau suami tadi, terlalu banyak permintaan gitu ya. Nah, itu tadinya tidak ada niat ya, tapi ada kesempatan ya, bisa terjadi korupsi jika terjadi tekanan dari lingkungan tadi ya, tekanan dari lingkungan. Sudah slide, terima kasih. Saya pikir itu yang saya akan sampaikan. Saya ingin membuka pertanyaan nanti. Kalau kalian bertanya, jangan lupa kalian komen supaya nampak kalian itu hadir ya. Oke, saya pikir begitu. Kalau nanti akan bertanya, silahkan di grup komen atau di WA ya. Jadi supaya semua bisa dapat melihat gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya juga mudah-mudahan kalian selalu tetap bersemangat, tetap sehat ya. Dan dah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.